Shalom, kembali kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat di sepanjang minggu ini dengan judul besar Dasar Pemerintahan Allah, dan kita akan mempelajari pelajaran hari Minggu 26 Mei dengan judul Bait Suci dan Hukum. Sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat pelajaran sekolah Sabat. Kami boleh mengerti dan kami boleh hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudara yang kasih, kalau kita membaca di dalam Wahyu pasal 11 ayat 19, di sana kita melihat bahwa Rasul Yohanes dia melihat di sorga ada bait suci. Nah, tentunya di dalam bait suci itu kita bisa melihat di sana ada bilik suci dan ada bilik yang maha suci. Dan bagaimana hubungan dengan hukum Tuhan? Nah, kita ketahui bahwa pada saat Tuhan dia memerintahkan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel supaya mereka membuat bait suci dan membuat tabut perjanjian di dalam Keluaran 25 ayat yang ke-16. Kemudian di dalam Keluaran 31 ayat 18, Tuhan dia menuliskan hukum di atas dua loh batu. Dan di Wahyu 12 ayat 17 dia menyatakan bahwa setan marah. Rasul Yohanes menuliskan setan marah kepada mereka yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Saudara yang kasih, pada saat kita mempelajari tentang bait suci, jadi di sana ada halaman luar seperti yang kita sudah pelajari. Di halaman luar itu ada mezbah korban bakaran, di mana korban bakaran atau anak domba yang disembelih melambangkan Yesus Kristus, dan di sana juga ada mezbah pembasuhan yang melambangkan baptisan Yesus, dan halaman luar itu adalah mewakili bumi ini. Dan di dalam pelataran, di dalam bilik yang pertama atau bilik yang suci, di sana ada perabot yang dinamakan meja roti sajian, ada dua tumpukan. Kemudian di depan itu ada 7 kaki dian dan ada mezbah dupa. Dan selanjutnya masuk ke bilik yang berikut, yaitu dikenal dengan bilik yang maha suci. Di sana ada tabut perjanjian. Tabut itu adalah disalut dengan emas, dan di atas tabut ada tutup pendamaian. Tutup pendamaian ini yang melambangkan bahwa keselamatan adalah kasih karunia, karena itu adalah takhta kasih karunia, dan di sana ada hadirat Allah, bukan karena perbuatan. Dan di dalam tabut perjanjian itu, di atasnya itu ada 2 kerup, jadi malaikat yang melambangkan bahwa seluruh sorga, artinya keselamatan seluruh umat manusia, surga itu sangat prihatin. Bapa, Anak, dan Roh Kudus dan seluruh malaikat, mereka berusaha supaya tidak ada seorang pun yang binasa. Dan di dalam tabut perjanjian itu ada hukum Tuhan. Kemudian ada buli-buli mana. Kemudian di sana juga ada tongkat Harun yang berbunga. Saudaraku yang kasih, pada saat kita mempelajari tentang bait suci, tabut emas itu disebut dengan seperti yang sudah disampaikan dengan tutup pendamaian. Dan pada saat kita datang kepada Tuhan sekarang, Yesus dia sementara mengantarai di bilik yang maha suci, menjadi perantara untuk kita dengan Bapa di sorga. Dan hamba Tuhan Nyonya White di dalam buku Kemenangan Akhir halaman 367 dikatakan, di bilik yang maha kudus di bait suci di sorga, tersimpanlah dengan sucinya hukum ilahi itu. Walaupun di dunia ini manusia tidak mempedulikan hukum Tuhan, teristimewa hukum keempat hari Sabat, tetapi itu tetap tercatat di dalam bilik yang maha suci, di dalam tabut perjanjian. Kemudian hukum Allah di dalam tempat kudus,
di sorga adalah yang asli dan yang agung. Kemudian dikatakan di mana petunjuk-petunjuk yang dituliskan di atas loh batu dan dicatat oleh Musa dalam Pentatuk atau kelima kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan adalah transkrip atau salinan dari tabiat Tuhan yang tidak pernah salah dan yang sempurna. Kemudian mereka yang mengerti pokok ini dituntun untuk melihat kesucian dan sifat yang tidak berubah dari karakter hukum ilahi. Saudaraku yang kasih, ketika orang Advent yang mula-mula percaya, jadi kita mengingat pada saat mereka mempelajari ajaran bait suci tentang tempat kudus yang ada di sorga, maka mereka menyadari pentingnya hukum Allah dan hari Sabat ada di dalam inti daripada hukum Allah. Mereka beralasan bahwa jika hukum Allah digambarkan dalam tabut perjanjian di bait suci surgawi, maka hukum Allah tidak mungkin ditiadakan di kayu salib. Saudaraku yang kasih, hukum Allah itu adalah kekal. Di seluruh kitab suci, manusia yang diilhami oleh Roh Kudus yang menulis akan Alkitab, tetapi dua loh batu itu ditulis oleh jari Allah sendiri yang melambangkan Roh Kudus dan Yesus. Tuhan dia mau menuliskan itu di dalam hati kita masing-masing. Dengan demikian tabiat kita boleh selaras dengan hukum Tuhan dan kita boleh selamat bila mana Yesus datang pada kali yang kedua. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam nama Yesus. Amin.